warga DKI menggunakan kartu kita seperti ini ya Bu. Boleh saya minta Bu, untuk berapa orang? 2 orang. Untuk 2 orang. Silakan Ibu, sudah bisa langsung masuk. Silakan menggunakan hand sanitizer dulu sebelum masuk. Kami, keluarga besar Museum Wayang, unit pengelola Museum Seni, mengucapkan selamat hari ulang tahun Jakarta yang ke-493, tanggal 22 Juni 2020. Dengan tema kolaborasi dan kerjasama ketahanan kota untuk melawan pandemi. Nah Bang, kan ini Jakarta lagi ulang tahun nih. Gimana kalau kita adain virtual tour di Museum Wayang? Udah bagus tuh Mbok. Gimana kalau kita sekalian ajak Sobat Museum dan para wayang lovers nih? Nah, Sobat Museum dan para wayang lovers, sebelum kita melakukan virtual tour, Ponovi akan menjelaskan sejarah singkat tentang gedung Museum Wayang ini. Silakan Po. Iya, baik Bang. Nah Sobat Museum, dahulunya gedung Museum Wayang ini merupakan gereja Belanda dengan nama De Oude Hollandse Kerk dari tahun 1640 sampai 1732. Kemudian mengalami renovasi dari 1732 sampai 1736 dan berganti nama menjadi De Nieuwe Hollandse Kerk. Kemudian bangunan tersebut hancur dan dibangun kembali pada tahun 1912. Dan pada tahun 1939 itu difungsikan menjadi Museum Batavia Lama. Dan Museum Wayang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur KDKI Jakarta pada saat itu, Bapak Ali Sadikin. Nah, tadi Ayu udah ngejelasin tuh Bang tentang sejarah gedung Museum Wayang. Nih saya mau nanya nih Bang, fasilitas apa aja nih yang ada di Museum Wayang? Sobat Museum, fasilitas yang ada di Museum Wayang, yaitu kita punya namanya ruang pemutaran film animasi. Berikutnya kita juga ada musola, perpustakaan, ruang pagelaran, dan yang nggak kalah penting adalah kita punya toilet. Ya, bukan begitu Pak? Nah iya bener, kalau nggak ada repot itu Bang. Nah, Ayu mau nanya lagi nih Bang, koleksi yang di Museum Wayang ada berapa sih? Nah, koleksi Museum Wayang nih, kita punya koleksi sekitar 6.800-an koleksi. Banyak juga ya Bang? Banyak lah, itu ada yang dari mancanegara maupun dari Indonesia. Kalau mancanegaranya itu Bang, ada apa aja tuh? Mancanegara banyak, kita ada namanya wayang kulitnya juga ada, boneka ada. Nah, kalau yang dari Indonesia ada koleksi apa aja nih Bang? Indonesia koleksi cukup banyak ya Mpo ya. Iya, nah, betul. kita punya namanya wayang kulit, wayang golek, belencong, topeng, boneka, wayang beber, dan juga ada wayang keliting. Selain itu kita juga punya koleksi alat musik nih, kayak gamelan, kebetulan ada juga yang Jawa Tengah, dari Jawa Barat, terus juga dari Betawi ini gambang kromong nih Po. Wah banyak juga ya ternyata ya. Nah, Mpok tahu nggak nih kalau misalkan wayang itu nggak cuma dari Jawa, tapi ada juga dari? Baru tahu nih Bang, aye. Baru tahu ya. Iya. Tapi ada juga dari daerah-daerah yang lainnya. Apa aja tuh? Seperti dari Palembang, Bali, Banjar. Terus juga ada wayang sasak nih dari Nusa Tenggara dan Sumatera Barat juga ada. Banyak juga ya ternyata ya Bang. Mau tahu nggak jenis wayangnya, Mpok? Boleh. Mari kita keliling yuk. Ayo. Ayo.
Nah nih Bang, di ruangan ini koleksinya tentang wayang golek. Wayang goleknya dari Jawa Barat. Nah, wayang golek itu terbuat dari kayu albasia. Nah, kalau di ruangan ini nih, kisahnya tentang kisah Ramayana. Nah, kalau yang di sini nih, ini biasanya ukurannya untuk pagelaran wayang golek. Nah, ini kisah dari Ramayana. Ramayana itu kisah tentang cinta antara Rama dan Sinta yang diganggu oleh raksasa namanya Rahwana, Bang. Nah, ayo Bang, kita lanjut ke ruang selanjutnya. Udara enak nih, sejuk. Iya. Kamu tempat apa nih, Po ya? Iya Bang, sekarang kita lagi berada di Tamannya Peter Zunkun. Ini dahulu nih Bang, dulunya kuburan Gubernur Jenderal VOC Bang. Pernah makam di sini. Nah, yang salah satu terkenalnya tuh Bang, yang Peter Zunkun. Tapi nih ya Bang, kerangka kuburannya ini udah pindahkan di Taman Prasasti di Tanah Abang. Ada juga nih yang dibawa sama keluarganya tuh Bang ke Belanda Bang, kayak gitu Bang. Tadi kan kita juga melihat ruangan koleksinya Jawa Barat. Kita jauhan dikit ya Bang, ke Pulau Sumatera. Kita lihat ruangannya. Ayo Bang. Nah Bang, ini kita udah nyampe di ruang Sumatera Utara. Ada dua ikon dari Sumatera yang ada di Museum Wayang. Yang pertama Gundala-Gundala, yang kedua Segale-Gale Bang. Nah nih Bang, ayo jelasin sedikit tentang Gundala-Gundala. Jadi nih, Gundala-Gundala ini tarian untuk menyambut tamu di Tanah Karo, Sumatera Utara, Bang. Yang di sini nih, ini berupa pasangan laki-laki dan perempuan. Sekarang kita lihat yang boneka Segale-Gale, Bang. Ya. Nah, Bang, ini kita udah di boneka Segale-Gale. Boneka Segale-Gale ini berasal dari Pulau Samosir. Dahulu fungsinya nih Bang, untuk upacara kematian bagi laki-laki yang tanpa keturunan. Nah, maksud dari upacara Segale-Gale ini diadakan supaya arwahnya tersebut bisa dengan mudah naik ke surga Bang, kayak gitu. Oh, jadi gitu ya, Po? Nah, sekarang giliran Ayah nih, Po, mau ngajak balik ke Jakarta. Karena memang di Museum Wayang ini punya koleksi tentang Jakarta, yaitu wayang golek lenong Betawi. Dan kebetulan juga sekarang kita memperingati hari ulang tahun Jakarta. Ayo Mpok. Nah, ini Mpok dan Sobat Museum, ini yang namanya wayang golek lenong Betawi. Nah, jadi wayang golek ini nggak cuma dari Sunda ya, nggak cuma dari Jawa Barat, tapi di Betawi juga ada. Namun berbeda
ceritanya. Nah, kalau cerita dari Betawi ini mengenai cerita rakyat dari Betawi. Nah, kita juga punya cerita jagoannya Betawi nih. Ada yang tahu kok? Nah, ini adalah si Pitung. Ada juga yang namanya si Jampang. Dan juga cerita rakyat dari Betawi yang lain yaitu si Manis Jembatan Ancol. Wayang golek ladang Betawi ini karyanya dari Ki Tizar Purbaya. Nah, sekarang Ayah ingin cerita sedikit tentang si Pitung nih. Si Pitung ini jagoan yang lahir di Rawabelong. Dia berguru sama Haji Naipin. Sebenarnya si Pitung ini ada sekelompok perampok, tapi dia hanya merampok orang-orang kaya yang pelit dan hasilnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Sobat museum, niatnya sih baik, tapi caranya salah. Nah, jangan diikuti ya sobat museum. Sekarang kita lihat kelas yang lain yuk. Ini adalah koleksi wayang kulit. Wayang kulit ini terbuat dari kulit kerbau. Nah, tokoh-tokoh yang ada di sini adalah tokoh-tokoh para dewa yang tergabung dalam cerita Wayang Purwa. Wayang Purwa ini menceritakan tentang kisah Ramayana dan Mahabharata. Sekarang Ayah ingin ngajak untuk lihat koleksi yang lain nih. Sobat museum, tetap ikutin ya. Ini koleksinya adalah lukisan kaca dari Cirebon, karyanya dari Kintus Susmono. Nah, lukisan kaca ini menggambarkan dari perang Baratayuda dalam serial Mahabharata. Lakonnya adalah Karna Tanding. Nah, ini adalah Adipati Karna mewakili pihak Kurawa melawan Arjuna dari pihak Pandawa. Jadi cerita Mahabharata adalah mengenai perang saudara antara Pandawa melawan Kurawa. Nah, sekarang Ayah mau ngajak ke koleksi berikutnya. Ayo. Di Museum Wayang juga selain wayang golek dan wayang kulit, kita juga punya koleksi yang namanya wayang kardus. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tokoh dari Ramayana yaitu Dasamuka atau Rahwana, dan sedangkan di sebelah kanan saya ini adiknya Rahwana yang namanya Kumbakarna. Gimana sobat museum? Bagus kan koleksi yang ada Museum Wayang? Sekarang kita lihat koleksi yang lainnya. Sobat museum, perlu diketahui bahwa cerita wayang Ramayana dan Mahabharata ini berasal dari India. Nah, di Indonesia, terutama di Jawa, terdapat penambahan tokoh. Tokohnya adalah Punakawan. Nah, Punakawan ini tidak ada dalam pewayangan di India. Nah, ini adalah Punakawan yang berasal dari Surakarta, karyanya dari Ki Mantep Sudarsono. Nah, Punakawan ini tokohnya Semar, Gareng, Petruk, sama Bagong.
Sedangkan yang ini Punakawan 9 dari Cirebon, melambangkan 9 wali dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Oh gitu ya bang. Abang tahu nggak, Museum Wayang juga punya koleksi selain dari Indonesia, yaitu koleksi mancanegara. Yuk bang, kita lihat koleksinya. Apa aja yang ada di koleksi mancanegara? Ada boneka dari Inggris namanya Punch and Judy. Terus dari Prancis namanya boneka Guignol. Terus di Malaysia sama Kamboja punya juga tuh wayang kulit. Nah, ada juga dari Amerika itu namanya wayang kulit Suriname. Terus bonekanya juga ada dari boneka Amerika. Terus wayang potehi dari Cina, boneka dari India, boneka dari Vietnam. Nah nih bang, ini kan kita udah selesai di ruang mancanegara. Ayo ajak abang ke ruang koleksi gamelan Kiai Intan. Nah di sana nih kita bisa lihat jenis wayang kulit yang ada di Indonesia bang. Iya bang. Ada jenis wayang kulit dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, wayang anyaman bambu, wayang kulit Madia, wayang kulit Gedok, wayang Bali, wayang Sasak, wayang Sadar. Nah, yang di depan kita ini adalah wayang kulit Wahyu. Wayang kulit Wahyu ini berasal dari Surakarta. Biasanya ini menceritakan tentang kisah dari perjanjian lama agama Kristen. Seperti itu Sobat Museum. Wayang juga terdapat koleksi boneka si Unyil. Nih yang di belakang kita semua. Boneka si Unyil ini merupakan sumbangan dari Dr. Angga Suyadi atau yang dikenal dengan Pak Raden dalam lakon boneka si Unyil ini. Buat sobat museum yang ingin bernostalgia dengan boneka si Unyil, bisa banget nih datang ke Museum Wayang. Nah sobat museum, inilah yang dinamakan gamelan Kiai Intan, koleksi tertua di Museum Wayang. Selain koleksi wayang, Museum Wayang juga memiliki koleksi topeng. Nah, ini adalah topeng dari berbagai macam daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Cirebon, Bali, Jawa Timur, dan yang lain sebagainya.
Nah, topeng ini digunakan dalam tari-tarian. Nah, tarian topeng ini biasanya ada alur ceritanya. Ada yang cerita rakyat dan juga ada yang cerita pewayangan seperti Ramayana dan Mahabharata. Koleksi berikutnya yang ada di Museum Wayang adalah wayang klitik. Wayang klitik ini dari Kediri, Jawa Timur. Nah, bahannya percampuran antara kayu dan kulit. Badannya dari kayu, tangannya dari kulit. Nah, ini bentuk wayangnya seperti ini. Ceritanya sendiri diambil dari cerita rakyat. Biasanya berkisah tentang Panji, Asmorobangun, Damarwulan, Dewi Sekartaji, dan lain sebagainya. Nah, sobat museum, mari kita lihat koleksi berikutnya. Ini adalah wayang beber dari Pacitan, Jawa Timur. Wayang beber ini adalah wayang pertama yang ada di Indonesia. Pada awalnya, wayang beber ini digambar di atas kulit pohon. Setelah gambarnya jadi, kemudian gambarnya digulung menjadi dua bagian. Nah, cara memainkannya, gulungannya dibuka dan sang dalang menceritakan tentang yang ada di gambar tersebut. Jadi satu gambar ini ada dua bagian, ya, bagian pertama dan bagian kedua. Ceritanya masih cerita rakyat. Kalau yang ini ceritanya tentang Dewi Sekartaji. Nah, jadi gitu kok, ya. Oke, kita mulai dulu. Fungsinya kok? Ini kan biasanya buat hajatan orang Betawi, Bang. Tapi kok serem banget ya, Bang, mukanya, Bang? Serem ya, Pak? Ya, ini fungsinya dulu emang buat apa sih, Bang? Nah, dulu ya sekitar tahun 1600-an undang-undang ini digunain untuk penolak bala, Pok. Oh, gitu ya, Bang. Ini barongan awalnya. Oh, gitu ya, Bang. Iya. Nah, lama-kelamaan masyarakat Betawi menjadikan undang-undang ini sebagai kebudayaan. Budayanya ciri khas dari keseniannya, Pok. Jadi dan wajahnya ini diperhalus. Jadi enggak. Kalau dulu serem banget sih, Pok. Sekarang Ayi baru paham, Bang. Nah, alhamdulillah deh kalau udah paham. Nah, Pok, itu apaan tuh, Pok? Kita kesana yuk. Yuk. Wah, lagi ngapain nih, Bang? Biasa nih, lagi motong-motongin ini apa? Daun kelapa. Buat apaan, Bang? Buat membuat itu bikin wayang janur. Nah, sobat museum, jadi di Museum Wayang itu ada kegiatan namanya pembuatan workshop wayang janur. Gimana caranya? Mari kita tanya. Abang siapa namanya, Bang? Abang Jajan. Abang Jajan. Gimana, Bang, cara pembuatannya, Bang? Ini bawa dari bahan dasarnya aja dulu ya, Pak. Iya. Apa, Bapak? Abang. Abang. Cara pembuatannya gimana nih, Bang? Awalnya dari bambu nih, Bang. Diserut sampai halus, kemudian dirakit menjadi kerangka seperti ini. Oh, gitu. Ya. Terus diapain lagi nih, Bang? Ya, selanjutnya mau dianyam. Dianyam. Ya. Ini kayaknya daun kelapa ya, Bang? Ya, daun kelapa. Kalau awalnya ini dulu dibikinnya dari rumput, suket. Oh, dari rumput. Karena rumputnya susah dan cepat rusak, jadi digantinya sama ini yang praktis. Daun kelapa muda direbus sama bahannya, kerangkanya dari bambu. Oh, jadi ini daunnya tuh diolah dulu ya, Bang? Ya. Biar kuat, Pak, biar awet. Oh, biar awet, biar kuat juga. Ya. Oke. Nah, begini, Bang, yang kalau udah jadi contohnya. Oh, begini. Ya. Bisa juga divariasi dipatahin kayak gini, tulak pinggang.
dan ada juga yang kreasi kayak itu. Ini ya Bang. Ya. Nah, Sobat Museum, ternyata selain ada yang kreasinya seperti ini, bisa juga dibuat seperti ini juga. Gerakin. Bisa digerakin juga tangannya. Nah, dan ini juga bisa dimainin, jadi kita bisa seperti dalang untuk memainkan wayang janurnya seperti itu. Dan ini juga bisa kayak gini kreasinya. Nah, ini ketut kaca, oh iya ada sayapnya. Nah, kelihatan. Oh, jadi ada tokohnya ya, Bang? Ada tokohnya. Tapi kebetulan kalau bikin wayang janur tokohnya di Pandawa semua, Pak. Kalau Kurawa, aduh. Ya. Kalau mau bikin gini gimana, Bang? Bisa datang langsung ke museum dan menanyakan ke petugas loket, dan juga bisa lewat telepon ke pihak museum. Baik, Sobat Museum, apabila ada yang ingin membuat workshop pembuatan wayang janur, bisa Sobat Museum langsung datang ke Museum Wayang, bertemu sama petugas loket atau via telepon. Baik, terima kasih Bang atas informasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sobat Museum, ini adalah koleksi Wayang Kulit Revolusi. Wayang Kulit Revolusi ini menceritakan tentang kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Karena dulunya media informasi dikuasai oleh para penjajah, dan rakyat Indonesia menggunakan media wayang untuk menyebarkan informasi mengenai peperangan melawan para penjajah. Nah, begitu Sobat Museum. Sekarang kita lihat ke koleksi berikutnya. Ini Po dan Sobat Museum, salah satu koleksi masterpiece di Museum Wayang, namanya Wayang Intan. Kenapa disebut wayang intan? Karena di dalam wayangnya terdapat pernak-pernik batu permatanya. Dan wayang intan ini satu set dengan gamelannya dibuat sekitar tahun 1870. Nah, begitu Po dan Sobat Museum cerita mengenai wayang intan. Wah Bang, ternyata banyak ilmu yang kita dapat ya, khususnya tentang perwayangan setelah kita berkunjung di Museum Wayang. Betul tuh Po. Nah, Sobat Museum, apabila ingin melihat langsung koleksi yang ada di Museum Wayang dan ingin tahu tentang dunia pewayangan, bisa datang langsung ke Museum Wayang. Lokasinya ada di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27, Jakarta Barat, atau di kawasan Kota Tua Jakarta. Nah Bang, Museum Wayang juga punya IG-nya nih di @wayangmuseum. Bagi Sobat Museum, jangan lupa ya follow IG Museum Wayang supaya tahu kegiatan yang ada di Museum Wayang ini nih. Sobat Museum dan para wayang lovers, demikianlah virtual tour kita pada kali ini di Museum Wayang dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta yang ke-493. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.